Sisi. 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 Sisi, kamu udah tidur? Kenapa tidur cepet banget? Kita udah janji, apapun yang terjadi nanti. Apapun yang terjadi, kita bakal selalu bareng. Dan gak akan pernah pisah. Apapun yang terjadi ke depannya, kita harus saling kasih waktu buat ngomong. Dan saling kasih kesempatan buat jelasin. Jangan bertengkar. Jangan pergi begitu aja. Kalung ini penting banget buat kamu. Tapi kamu juga sama pentingnya buat aku. Aku bilang bakal datang. Dan aku pasti datang. Apapun yang terjadi nanti, orang pertama yang kamu pikirin harus aku. Sayang kamu. Maukah kamu maafin semua yang udah aku lakuin? Apapun yang kamu lakuin. Atau sebesar apapun salahmu. Aku bakal sayang, manjain, dan jagain kamu. Sayang kamu. Manjain kamu. Dan jagain kamu. MM. Sisi, kamu baik-baik aja. Kok matamu bengkak banget sih? Gerald di mana? Ini semua memang pantas aku terima. Aku seharusnya nggak bohongin dia. Aku seharusnya nggak muncul lagi di hadapannya. Ini semua gara-gara masalah di Shanghai. Kok bisa kamu yang disalahin? Ini semua salah Olivia He. Dia mau merebut semuanya dari kamu. Dia selalu aja nyari cara buat jebak kamu. Jangan kamu tanggung semua bebannya sendirian. Oke? Ya ampun. Aku udah nggak punya muka lagi buat ketemu dia. Aku cuma mau jagain ibuku baik-baik. Pas ibu udah sembuh nanti, aku bakal bawa dia pergi ninggalin tempat ini. Apa? Kamu nggak usah khawatir. Aku bakal ngobrol sama bos dulu hari-hari ini. Tapi ini bukan saat yang tepat buat pergi. Aku udah suruh orang jagain pintunya. Olivia hingga bakal bisa masuk. Yang paling penting sekarang cari solusi. Bukan malah kabur. Iya, Sisi. Kamu nggak bisa kabur gitu aja.
Udah ya, Sisi. Kamu di sini aja temenin tante baik-baik. Sekalian istirahat di sini. Aku sama Stefan mau balik dulu buat urus sesuatu. Nanti pas tante udah sembuh, kami balik jemput kamu. Gak ada yang balik. Apa sih maunya dia? Pasang muka melas di depan siapa lo? Jangan kira cuma karena Geralt udah tahu semua tentang lo. Gue bakal lepasin lo. Apa yang jadi milik gue? Pasti gue ambil balik. Sana lakuin sekarang. Ya. Cepetan. Iya. Bos. Bos. Bos, saya ngaku salah. Maaf, saya terima hukumannya. Potong bonus tangan saya, atau gaji, kemajuan boleh. Terserah apa aja. Lo pikir ini cuma soal gaji? Saya tahu ini bukan soal gaji atau perusahaan. Tapi soal ini. Anne dan Siska yang suruh saya rahasiakan. Saya takut kata bos, bos pasti gak terima. Saya benar-benar gak tahu gimana harus bilangnya. Kalau gitu, lo bisa pilih orang yang lo percaya. Lo gak bisa minum obat ini. Stefan, jangan sok kenal deket sama gue. Dan ngatur-ngatur hidup gue. Kalau gitu, dari awal lo gak usah suruh dia kesini. Biar dia nipu gue. Geralt, sadar, dong. Semua yang dia lakuin itu terpaksa. Dia gak benar-benar mau nipu lo. Tapi dia tahu gue sayang sama dia. Kenapa dia sembunyiin semuanya dari gue? Kalau dia beneran cinta, harusnya dia ngaku terus terang. Tapi dia nggak. Bukan berarti dia salah. Dia bilang lo, tapi lo pernah gak sih mikir alasannya? Dia takut kalau lo gak bisa terima. Dia juga takut kehilangan lo. Semua yang dia lakuin itu terpaksa. Bukan tipe cewek yang sama lo cuma gara-gara duit. Gerald. Apa kamu benar-benar rela melepaskannya? Mama, kamu sudah sadar. Apakah badanmu sudah lebih enak? Aku akan panggilkan dokter untukmu. Sisi. Mama nggak apa-apa. Bagaimana dengan kamu? Apa kakakmu menindasmu lagi? Mama, aku sudah menemukanmu. Aku punya teman-teman di sisiku yang membantuku. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Jangan khawatir. Saat kamu sudah lebih sehat, aku akan membawamu pergi dari sini. Dan nggak akan pernah kembali lagi. Terima kasih. Kamu bawa mama pergi. Lalu bagaimana dengan anak yang menyukaimu hari itu? Meskipun mama nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi mama bisa lihat kalau anak laki-laki yang datang hari itu. Dia menyukaimu, kan?
Apa yang terjadi denganmu? Apakah kalian putus? Maafkan Mama. Ini semua salah Mama. Mama nggak mendidik Olivia dengan baik. Dan selalu membiarkannya menindasmu. Tidak. Sekarang kamu bahkan nggak bisa bersama dengan orang yang kamu suka. Mama minta maaf padamu. Ini semua salah Mama. Mama sudah membuatmu menderita. Hei, si Cheng. Kenapa kamu meneleponku? Kukira aku takkan pernah menerima telepon darimu lagi. Kamu di mana? Aku di rumah. Tapi aku mau keluar. Kamu ingin bertemu denganku? Kalau begitu aku tidak jadi keluar. Atau datang saja temui aku di taman. Aku beri kamu waktu setengah jam. Setengah jam. Ada urusan penting? Aku khawatir aku akan terlambat. Halo? Halo? Apa maksudnya? Dia datang untuk menagih penjelasan padaku? Apa mungkin dia sudah baikan dengan gadis itu, Suyansi? Ini tidak mungkin. Aku akan pergi, dan aku tidak takut. Hah? Nona Hijinsi sudah datang. Mari kita duduk dan bicarakan. Berhenti. Dia Hijinsi? Balik badan dan biarkan aku lihat. Hah? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu lama banget gak hubungin aku. Bahkan telepon pun enggak. Apa yang kamu bilang? Aku nggak kenal kamu. Aku ini ayahmu. Kamu nggak kenal sama aku? Lihat siapa aku ini. Lihat siapa aku ini. Lihat baik-baik. Aku sudah lama putus hubungan denganmu. Aku sudah nggak punya orang tua atau keluarga. Sudah cukup untuk hari ini. Aku nggak peduli dendam apa yang kalian punya. Tapi ini kantorku. Sebaiknya jangan bikin masalah yang nggak perlu. Pak Hi, M. Sebaiknya Bapak pergi dulu. Baiklah. HM. Tunggu aku. HM. Cabut investasinya. Perusahaan ayahmu itu pakai pemerasan buat. Semua data yang dikirim ke kami itu palsu. Sudah kuduga. Si tua itu memang nggak bisa ngomong yang benar. Sementara kamu pakai nama palsu buat tanda tangan kontrak tipuan denganku. Aku sudah serahkan kontrak itu ke pengacaraku. Dalam 3 hari. Dia akan serahkan langsung surat somasi itu ke kamu. Gerald, kamu berani somasi aku? Tentu saja berani. Buat nipu uangku sebanyak itu. Setelah kamu habis samburin semuanya, kamu malah suruh orang lain buat ambil alih kontrakmu. Ini pelanggaran hukum kontrak yang berat. Tentu saja aku bisa tuntut kamu. Dan aku bisa klaim ganti rugi 10 kali lipat sesuai kontrak. Ganti rugi 10 kali lipat? Aku nggak punya uang sebanyak itu.
Lo, gak punya duit buat bayar ganti rugi. Tapi berani banget nyuruh orang lain yang tanggung jawab. Abis duitnya, malah nyalahin orang lain. Gerald, lo kesini bukan buat negosiasi sama gue, kan? Lo mau minta pertanggungjawaban gue? Gue bener-bener gak ngerti. Emang Siska pernah ngapain sih sama lo? Sampai segitunya lo belain dia? Gue malah lebih gak ngerti. Siska tuh pernah ngapain sih sama lo? Sampai lo tindas dia kayak gini? Gue nindas dia? Lo lebay, ya? Sini gue kasih tahu. Dari kecil, dialah yang selalu nyakitin gue. Dia yang nindas gue. Mami, lihat nilai ujianku bagus. MAH, aku dapat 100. Oh, coba Mami lihat, nak. Dapat 100 lagi. Oh, Hanaku memang paling hebat. Kamu mau makan apa? Ayo, Mami masakin buat kamu. Ayo. Pinter banget anak Mami. Kamu juara 1 lagi, kan? Sisi, senyum dong buat papa. Ayah, aku mau difoto juga. Sini, sini. Senyum buat ayah, bareng-bareng. Senyum, kamu yang paling cantik. Cantik banget. Oh, hei. Ayah, aku mau lihat. Coba ayah lihat, cantik enggak? Wah. Yansi benar-benar cantik. Kalau dia senyum, lucu banget. Zgendong, kamu harus didik baik-baik putri kecilmu ini. Dia cantik sekali. Terima kasih. Kalian bisa foto-foto. Oke. Tuh, dengar sendiri, mereka semua bilang putriku cantik. Lihat. Pergi. Ayo, kita pergi. Mama. Jinsi, jadi anak baik, ya? Harus nurut, ya? Pengadilan sudah memutuskan kamu ikut ayahmu. Sana, cepat pergi. Hei, ada apa ini? Aku pasti akan jadi anak penurut seperti kakak. Jangan tinggalin aku. Mama tidak menginginkanmu. Pengadilan memutuskan kamu ikut ayahmu. Jinsin, jaga dirimu baik-baik. Pergi. Balik sini kamu. Dengar ya. Kamu tidak boleh balik lagi ke mama. Kamu dengar. Mulai sekarang kamu tidak mau lagi. Kamu dengar. Pergi. MA. Mama. Kalau saja dulu aku tidak tinggal sama Hi Zendong. Aku tidak akan jadi Hanahi yang sekarang. Aku tidak akan punya utang sebanyak ini. Dan hidupku tidak akan seperti ini. Aku tidak salah. Seandainya dulu mama membawaku pergi, semua milik Siska akan jadi milikku. Teman-temannya, pekerjaannya, dan hidupnya seharusnya milikku. Termasuk kamu. Kamu salah. Bahkan jika ibumu membawamu pergi, kamu tidak bakal bisa dapat semua milik Sisi dalam hidupmu. Hidup, teman, pekerjaan, dan cinta. Bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya karena siapa dirimu. Semua yang Sisi miliki sekarang datang dari ketulusan, kebaikan hati, dan kerja kerasnya sendiri. Bukan dengan mengganti nama Hanahi jadi Siska. Lalu kamu bisa mengambil semua miliknya. Kamu bisa jadi Hanahi yang sekarang. Hanyalah karena kamu memang Hanahi. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah merapikan hidupmu baik-baik. Dan jangan sia-siakan lagi seperti ini. Kalau tidak, bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang, aku bisa pinjamkan kamu 1 juta atas nama Sisi. Pinjam? Iya. Demi Sisi, aku bisa melepaskanmu. Kamu bisa pakai setengah uangnya buat bayar utang. Setengahnya lagi. Aku harap kamu bisa merapikan hidupmu. Dan mulai lagi dari awal. Jadi, Gerald, kamu nggak akan menuntutku? Benar. Tapi bukan berarti memaafkanmu. Hanya karena kamu adalah adiknya. Kalau kamu masih punya hati, balas budi baik dia. Hei, Pak Hi Zendong. Saya kesini atas nama Divisi Keuangan untuk memberitahu resmi. HM. Kontraknya langsung dibatalkan. Dan berlaku saat ini juga. Maaf. Hei, bukan kamu yang... Bukan. Oh, akhirnya Bapak keluar juga.
Belum pernah saya lihat anak perempuan pembawa sial sepertimu. Utang saja belum lunas. Sekarang dia tarik investasinya. Dia tarik. Dia tarik investasinya. Kamu ngerti? Kamu dengerin saya, enggak? Mau pergi kemana lagi? Harus menungguku pukul dulu. Dia kejar sampai mati. Hari ini, sekarang. Pak. Apa yang Bapak lakukan? Saya nggak emosi. Saya nggak emosi. Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke sini. Tenang, Pak. Kembali. Sisi. Mama. Kalau Mama dikasih kesempatan lagi. Apa Mama tetap cuma mau bawa Siska? Tidak. Andai waktu bisa diputar lagi. Seberat apapun rintangannya. Mama pasti akan bawa kalian berdua. Kak. Pulanglah. Ayo kita hidup bahagia bersama ibu. Siapa yang mau hidup sama kamu? Kak. Setiap hari lihat mukamu aku udah cukup emosi. Aku sudah cukup kesal. Aku gak mau harus lihat mukamu setiap hari di sisa hidupku. Kedepannya, kamu aja yang hidup bahagia sama ibu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ibu, aku gak akan lepaskan kamu. Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Keluargamu, teman-temanmu, orang yang kamu cintai, dan orang-orang yang mencintaimu. Kamu harus menghargai itu. Kamu harus benar-benar menghargai itu. Kak. Aku pergi. Kita gak usah bertemu lagi seumur hidup. Kak. Jingjing. Terima kasih. Kamu benar-benar sudah mantap. Bawa tante pulang kampung. Dan gak akan pernah kembali. Di sini gak ada yang layak untuk dipertahankan. Huaing Group sudah di depan mata. Benarkah di sini sudah gak ada yang kamu rindukan? Sebenarnya, hanya untuk satu wanita. Ah, sudah kupakai. Aku tiba-tiba tidak ingin kau pergi. Meskipun ini urusan pekerjaan, aku tetap ingin kau menemaniku dengan uang lembur.
Geralt. Aku pergi. Aku ingin memberitahumu. Meskipun aku datang kepadamu menggantikan kakakku, tapi perasaanku padamu selama ini selalu tulus. Aku selalu ingin mengatakan yang sejujurnya padamu. Tapi aku takut. Aku takut menyakitimu. Dan kehilangan dirimu. Geralt. Aku mencintaimu. Dari awal hingga akhir. Selalu hanya dirimu. Bos, saya sudah menemukan rekaman CCTV dan resume Siska. Ini kesalahan kami. Kami mengira Su Yanqi adalah Olivia He. Dan sesuatu salahnya. Yang bertemu dengan Anda di parkiran adalah Siska. Yang selama ini ada di samping Anda adalah Siska. Bos, Anda tidak akan mengejarnya? Kalau tidak dikejar sekarang, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Bos, Aku cinta kamu. Dari awal sampai akhir. Selalu saja. Maaf. Selamat tinggal. Ayo keluar dan minum sama aku. Kamu bertengkar lagi sama si induk semang? karena sepupu itu kan. Pasti ada yang aneh dengan sepupunya itu. Apa yang terjadi? Dia diam-diam menemuiku di belakang sisi. Ini bukan kelakuan seorang kakak yang normal. Bukan kelakuan seorang kakak normal. Diam-diam. Dia begitu padamu? Kejam sekali. Aku sudah bilang ke Sisi. Aku bisa sewakan apartemen buat sepupunya. Supaya dia bisa cepat pergi dari keluargaku. Tapi Sisi nggak setuju. Aku nggak ngerti dia ngotot mempertahankan apa. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh di antara mereka. Oh ya? Tolong selidiki latar belakang sepupunya itu ya. Cepat ya. Akan ku selidiki. Kalau enggak, gimana lagi? Oke.
Akan ku selidiki. Tapi kamu harus kasih aku waktu. Aku perlu menyelidikinya pelan-pelan. Selidiki dengan teliti ya. Olivia He. Kamu diam-diam menemui Geralt, ya? Aku bicara berdua dengan Geralt. Apa harus lapor sama kamu? Jangan keterlaluan, Siska. Kamu yang sudah merebut segalanya. Aku cuma mengambil kembali milikku. Perasaanku ke Geralt tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak. Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa kamu nggak berani mengakui identitas aslimu? Kalau kamu berani jujur padanya, aku bahkan nggak akan punya celah. Semua burung gagak itu sama hitamnya. Jangan cuma omongin orang lain, tapi lihat dirimu sendiri. Apa sih maumu biar semua ini berhenti? Kamu bisa kembalikan mamaku? Gampang? Pertama, ambil 3 juta rupiah dari Geralt. Dan yang kedua, Yang kedua, sekarang ini Geralt punya prasangka buruk banget soal aku. Aku nggak mau citranya seperti ini di hatinya. Aku mau makan malam berdua aja sama dia. Kamu yang atur. jangan mimpi. Aku nggak akan aturin itu buat kamu. Kamu tega banget, ya? Kalau begitu, kamu nggak akan pernah lihat mamamu lagi seumur hidup. Jangan ancam aku pakai mama. Aku nggak akan pernah ngelakuin hal sekeji ini. Dan menyakiti orang lain demi kamu. Baiklah. Tapi aku juga mau perjelas. Kesabaranku juga ada batasnya. Aku cuma kasih kamu waktu 3 hari. Kalau aku nggak dapat 3 juta rupiah, dan nggak bisa makan malam berdua sama Geralt, aku akan bongkar topeng aslimu di depan semua orang. Dan aku akan bawa pergi mama. Supaya kamu nggak akan pernah melihatnya lagi. Olivia He. Jangan kelewatan kamu. Apakah ini keterlaluan atau tidak, tergantung performamu. 3 hari? Kamu cuma punya waktu 3 hari. Geralt. Apa yang harus kulakukan? Supaya bisa ketemu ibuku. Tanpa menyakitimu. Oh, kamu sudah pulang. Kenapa tidur di sofa? Sini, aku bantu keranjang. Kamu mabuk banget. Kamu marah, ya, sama aku? Enggak. Aku cuma ngobrol santai sama Stefan. Kok? Sungguh, sayang. Mana mungkin aku marah sama kamu? Soal omonganku siang tadi. Itu cuma luapan emosi sesaat aja. Harusnya, sepupumu yang udah jauh-jauh datang. Aku yang harus jagain dia baik-baik. Karena kamu gak mau dia pergi. Ya udah, aku turuti kemauan kamu. Oh, Geralt. Kenapa kamu sebaik ini sih? Cuma kamu yang aku cintai. Sudah jadi tugasku untuk bersikap baik padamu. Kamu benar-benar baik banget sama aku. Sudah, ya. Jangan dipikirin lagi. Iya. Aku nggak bisa.
Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa terus dikendalikan Olive. Aku harus segera cari tahu di mana ibuku berada. Kok belum datang sih? Sini. Sisi, akhirnya kau datang juga. Ayo. Sini. Ayo masuk. Aku nungguin Gerald berangkat kerja dulu. Terus aku minta izin sama supervisor. Baru deh bisa keluar nyari kamu. Bosmu bilang apa? Ada apa? Bos minum sama aku kemarin. Dia curiga sama identitas Hanahi, terus nyuruh aku nyelidikin. Dia kok sensitif banget sih? Wajarlah, dia presidir Huayan Corp. Kalau dia nggak punya kewaspadaan kayak gini, gimana Huayan Corp bisa bertahan? Terus, jawabanmu apa? Yah. Terpaksa aku iyain aja dulu. Tapi aku nggak cerita apa-apa soal kamu kok. Dan aku juga nggak berani kasih tahu yang sebenarnya ke dia. Tapi aku cuma bisa bantu nutupin kamu buat sementara aja. Lama-lama, bos pasti bakal nemuin kebenarannya sendiri. Aku tahu. Tunda aja dulu selama mungkin. Sisi, kamu buru-buru banget nyari kita. Apa kamu udah punya rencana? Aku harus secepatnya ketemu ibuku. Begitu aku udah ketemu beliau, aku nggak bakal bisa diancam sama Hanahi lagi. Aku bisa ambil inisiatif buat ngaku sendiri ke Gerald. Dan kasih tahu dia yang sebenarnya. Tapi kamu yakin mau ngelakuin ini? Gimana kalau ibumu nggak ketemu? Gimana kalau bos malah jadi marah? Meskipun sekarang hubungan kalian lagi baik-baik aja. Tapi dengerin aku ya. Bos itu serius banget soal hubungan. Dan dia juga tipe orang yang nggak mau kompromi soal kebenaran. Kalau dia sampai tahu, kamu dari awal tukar identitas sama Hanahi. Dan ngebohongin dia. Dengan karakternya yang kayak gitu. Aku nggak berani jamin bakal terjadi apa. Kamu nggak takut kehilangan dia? Ah, sudahlah. Kalau nggak bisa nenangin orang, mending diam. Sekarang masalahnya sudah begini. Kamu malah nggak cari solusi. Kasih tahu konsekuensinya juga percuma. Menurutku, Sisi benar. Lebih baik kita cari tante dulu. Begitu tante kembali, semua masalah pasti beres. Hei, Siska. Dari mana aja kamu? Mana uangku? Mana orangnya? Kenapa buru-buru banget? Bukannya kita sepakat 3 hari? Gaya bicaramu sombong banget. Apa? Kamu nggak mau ketemu ibumu lagi? Jangan main-main. Aku kasih tahu ya. Hari ini atau besok. Aku harus ketemu Gerald. Sebelum subuh lusa. 3 juta yuan harus sudah masuk rekeningku. Kalau tidak, akan kubongkar semua kebusukanmu. Kamu nggak akan pernah lihat ibumu lagi seumur hidup. Nggak perlu ancam aku. Kalau sesuatu terjadi pada ibu, aku jamin semua yang kamu mau nggak akan kesampaian. Siska sialan ini. Berani-beraninya mempersulitku. Tunggu sampai aku dapetin Gerald. Ku buat kau menangis darah. Selamat siang, Nona Hi. Tolong segera datang ke panti jompo. Ada apa? Kondisi emosi ibumu sangat tidak stabil. Sepertinya beliau benar-benar lupa. Kalau kakakmu sudah tiada. Beliau terus memaksa kami meneleponnya. Kami benar-benar kewalahan. Tolong segera ke sini. Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Tolong tenangkan beliau dulu. Baik, tolong secepat mungkin, Nona. Siska lagi. Kapan dia bisa lenyap dari hidupku? Menyebalkan sekali. Nona Hi, syukurlah Anda akhirnya datang. Ibumu mogok makan dan minum. Dan terus memaksa kami menelepon kakakmu. Namanya juga sudah tua. Pikirannya sudah mulai kacau. Tidak apa-apa. Biar aku yang urus.
Kenapa tidak makan? Kau bilang pada orang lain kalau kakakmu meninggal. Tentu saja aku punya alasanku sendiri. Kalian ini kakak beradik. Meskipun kamu nggak mau aku menghubungi dia, kamu nggak bisa bilang begitu. Kamu yang memaksaku mengatakan itu. Kamu tahu aku nggak mau kamu menghubungi dia. Kenapa kamu masih melakukan trik-trik licik itu? Kenapa kalian semua selalu memihak dia? Aku yang menemukan rumah sakitmu, dan aku yang membayar semua biaya pengobatannya. Kenapa kamu nggak pernah memikirkanku? Mama nggak peduli padamu. Kalian berdua sebenarnya sama saja di mataku. Jangan bohong. Serius. Saat aku menceraikan ayahmu, aku ingin membawamu bersamaku. Tapi pengadilan memberikan hak asuhmu padanya. Aku sudah memohon padanya. Jangan ungkit masalah itu lagi. Kamu sendiri yang sok mulia dan bersikeras pergi. Dan bersikeras pergi tanpa membawa apa-apa. Meskipun aku ikut kamu, aku hanya akan hidup menderita seperti Siska. Hidup susah. Aku nggak mau. Tega sekali kamu bilang begitu. Memangnya aku salah apa? Aku nggak salah. Ini semua salahmu. Karena kamu pengecut dan nggak berguna. Yang membiarkan perempuan lain masuk ke rumah kita. Membuatku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Kamu juga yang membuatku sadar kalau aku harus merebut semuanya sendirian. Kalau enggak, aku nggak akan dapat apa-apa. Kalau aku tahu akhirnya akan begini, pasti akan kubawa kamu pergi, apapun yang terjadi. Gak usah ngomong yang gak penting itu. Aku kesini cuma mau bilang, jangan bikin masalah lagi buatku. Aku sudah cukup pusing. Aku cuma mau tahu apa dia baik-baik saja. Tenang saja. Dia baik-baik saja. Selama dia memenuhi janjinya padaku, aku akan izinkan kalian bertemu. Kamu maunya dia berjanji apa? Bukannya kamu bilang padaku dia sedang sibuk? Kamu bohong padaku? Kalian ini kakak adik. Cukup. Aku ini juga putrimu. Kenapa kamu nggak pernah khawatir soal aku? Sayangku, butuh waktu lama buat ibu datang ke sini. Kamu harus makan yang benar dan ikuti semua perawatannya. Jangan bikin ibu tambah pusing. Sini. Iya. Ibu bawakan sandwich buat kamu. Ibu takut kamu nggak makan dengan benar. Ternyata benar, kamu makan nggak benar. Dan kamu minum kopi pahit lagi. Lambungmu bisa rusak. Rasanya enak banget diperhatiin gini. Mulai sekarang, bisa nggak kamu kesini setiap hari? Nggak bisa. Uang lembur. Apa? Uang lembur. Ah, Apa kamu mau kasih buat besok juga sekalian? makan dulu, yuk. Hari ini tanganku pegel banget habis kerja seharian. Sampai nggak bisa ngangkat. Oh, Pak Gerald. Ah. Haha. Baik,
Ambil aja sendiri kalau benci. Tumben kamu sempat kesini mencariku hari ini. Sisi, ada apa? Kalau ada sesuatu, langsung saja katakan padaku. Gerald. Aku ingin mengundangmu dan kakakku untuk makan bersama. Kenapa? Karena ucapanmu kemarin. Aku rasa ada kesalahpahaman di antara kalian. Tapi bagaimanapun, dia masih saudaraku. Jadi, ayo kita bicara baik-baik. Untuk meluruskan semua kesalahpahaman. Gerald, aku mohon. Kamu sudah setuju. Ini cuma makan malam biasa. Kalau menurutmu, hubunganku dan sepupumu sedang tegang. Dan itu membuatmu serba salah, tentu saja. Kemarilah. Gerald, tolong bantu saya selidiki seseorang. Mulai dari sebelum dia bergabung dengan keluargaku. Dan setelah dia menjadi bagian keluargaku. Baik, Omong-omong, terkait rencana investasi Higroup yang terakhir. Tahan dulu dengan alasan sedang dalam peninjauan. Tanpa tanda tangan saya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. baik Gerald. Akan segera saya laksanakan. Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan masalahnya. Kalau nanti ada apa-apa lagi, tolong kasih tahu aku secepatnya. Tenang saja, aku pasti kasih tahu. Kamu ini benar-benar anak yang berbakti ya. Aku ada janji makan malam sama Gerald jam 6 nanti. Siska, kamu hebat banget. Kerjamu kok bisa secepat ini sih? Baiklah. Anna, santai aja, jangan panik. Ini masalah besar buat Sisi. Kalau kita nggak bisa bantu dia cari pengasuh, bakal repot urusannya. Sebenarnya, bos itu nggak gampang dibohongi. Kita ambil risiko terlalu besar. Jadi, kamu mau nggak? Nih, udah, jangan banyak bacot. Cepetan. Mereka janjian di restoran yang di timur itu. Nanti kita susulin ke sana. Oke. Pak Gerald, tamu Anda sudah tiba. Gerald, lama nunggunya. Gak lama, kok. Aku sudah pesan beberapa menu andalan di sini. Semoga cocok di lidahmu. Selama kamu yang pesan, aku pasti suka semuanya, dong? Aku tadi cuma ke toilet. Nggak nyangka kamu sudah duluan datang. Jinsi. Di mana teletnya?
kamu temani aku ke sana. Ya? Siska, kamu bercanda ya? Bukankah sudah kubilang Gerald yang mengundangku makan malam? Dia mengundangku, tapi aku juga di sini. Apa maksudmu? Tujuanmu hanyalah untuk memperbaiki hubunganmu dengan Gerald. Dan mendapatkan 3 juta yuan itu? Kalau aku tidak ada di sini, dia tidak akan datang sama sekali. Aku sarankan kamu jangan terlalu serakah. Karena kamu sudah di sini. Habiskan saja makan malam ini. Mungkin setelah makan malam ini, Gerald akan berubah pikiran tentangmu. Sikapnya jadi berbeda. Baru kamu punya kesempatan dapat 3 juta yang dijanjikan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku sudah sering lihat taktik mengulur waktu seperti ini. Memangnya kenapa kalau sudah sering lihat? Aku sudah memenuhi permintaanmu. Mau makan atau tidak? Dan bisa dapat uangnya atau tidak? Itu terserah kamu. Baik. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main trik. Kalau hubunganku dan Gerald jadi lebih buruk, akan kutunjukkan sesuatu yang lebih buruk lagi padamu. Ayo makan kalau begitu. Baik. Gerald, kamu kan jago pesan makanan. Terserah apa yang kamu suka. Ayo. Kak, kamu sudah tinggal di rumahku. Ini makanannya aku undang malam. Akan bisa mudah. Tolong jangan sungkan. Ah, kenapa begitu? Aku sudah sangat bersyukur diizinkan tinggal di rumahmu. Kedepannya, aku juga akan berusaha melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Aku akan menjaga Gerald dan Hana. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Kakak benar. Baiklah, harus saling menjaga. Ini semangkuk sup ayam yang enak untukmu. Aduh, Apa yang kamu lakukan? maaf. Tanganku terpeleset. Aduh, Menjauh sana. Aku urus sendiri aja. Gerald. Aku bantu sepupu bersihkan ini. Tunggu aku. Baik. Kak, biar aku bantu. Jangan khawatir soal itu. Aku. Kata Sandi. Ulang tahun ibu. Bukan. Apa sih? Ulang tahun kita. Bukan. Apa sih? Aku ingat. Aduh, aku gemas banget. Sisi datang. Buka ponsel Hanahi. Ada yang nemu sesuatu? Kayaknya cuma daftar panggilan masuk semua. Gak ada info yang mencurigakan. Sini aku lihat. Oh, kayaknya aku tahu di mana tante berada. Di mana? Tapi aku belum yakin. Ayo kita pergi dulu. Kalau kita duluan nemuin dia, kita yang menang. Baiklah, ayo.
Kak. Maaf, ya. Makan siang tadi jadi gak enak gara-gara aku. Gimana kalau begini? Aku yang traktir kamu baju, deh. Cuma baju? Siapa yang peduli? Tapi makanan si Cheng hari ini benar-benar tidak enak. Bagaimana kalau lain kali kamu temani aku makan lagi? Tentu, kamu yang traktir. Uang lembur dari Huayan Corp lumayan juga. Kamu capek? Gimana? Tidurlah lebih awal. Aku ada beberapa urusan yang harus dibereskan di ruang kerja. HM. Jangan terlalu capai. Oke, aku mengerti. Pergilah. Ya. Halo, Sisi, kami sudah menemukan pengasuhnya. benarkah? Stefan mengetahuinya dari riwayat pesanan taksi Hanahi. Lalu menyusun beberapa tempat yang dia kunjungi hari ini. Dia menemukan bahwa pesanannya terhubung di sebuah panti jompo di pinggiran kota. Kami sudah menelepon dan mengonfirmasi hal itu. Pihak panti jompo mengonfirmasi bahwa bibinya tinggal di sana. Apa ibu benar-benar di sana? Baik, Gerald. Kami akan menunggumu di panti jompo. Baik. Gerald. Maaf. Black Outlook. Kami akan menghubungimu jika ada kabar. Sisi. 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 MAH. Sisi. Apa kakakmu yang mengantar kamu ke sini? MAH. Gimana perkembangan pemulihannya? Udah lebih baik, kan? Operasinya berjalan sangat sukses. Dan pemulihannya juga sangat baik. Aku sekarang udah bisa jalan sendiri. Jangan. Hei, aku ini dokternya. Dan dia nyuruh aku untuk lebih banyak istirahat di tempat tidur. Kali ini, semuanya berkat Hana. Hana lagi ngurusin proses administrasi uangnya. Kita bakal segera pulang. Hana, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Hanahi? Aku udah tanya dia berkali-kali. Tapi dia cuma diam, nggak mau cerita. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? MAH. Nanti aku ceritakan soal itu. Tante, Tante. Tante, udah dulu ngobrolnya. Ayo naik dulu. Iya, Tante. Sisi, ini bukan tempat yang tepat untuk ngobrol. Ayo kita pergi dulu. Ayo, Tante. Hati-hati. Ayo, pelan-pelan. Duduk di sini. Oke, hati-hati. Siska. Gerald. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Selalu dan selamanya. Selamat tinggal. Bos, aku sudah menemukan rekaman CCTV dan CV Siska. Ini kesalahan kami. Akulah yang salah melihat Siska sebagai Olivia He. Mulai bawah sampai dengan selangnya. Orang yang menemuimu di parkiran itu adalah Siska.
Kalau suatu hari nanti, aku melakukan kesalahan besar, maukah kamu memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan, sebesar apapun kesalahanmu, aku akan tetap mencintaimu, memanjakanmu, dan menjagamu. Aku mencintaimu, memanjakanmu, dan menjagamu. Kedepannya, aku akan merawatmu meskipun kamu tidak bisa masak. Ini salahku, maafkan aku. Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga harus jaga dirimu. Biar aku saja. Ayo semuanya, ambil kalian. Ikut aku. Biar aku hitung jumlahnya dulu. Ayo, berangkat. Dadah. Oh, tidak. Sisi udah pulang. Halo, Tante. Aku pulang. Sisi, Emma. Hari ini aku bawa 2 kotak lagi. Aku pulang telat. Udah minum obat belum, Emma? Sini aku ambilin. Sisi, Mama cuma kelewat 1 dosis obat. Tapi gak apa-apa kok kalau gak minum. Tapi kamu harus rawat Mama. Kerja di studio. Dan ngerjain beberapa kerjaan serabutan sekaligus. Mama jadi gak tega sama kamu, nak.
MA, jangan khawatir. Aku kerja. Ngurus mama itu kewajiban dan keinginan aku sendiri. Gak usah selalu mikirin aku. Cepat minum obatnya. Jaga diri mama baik-baik. Makasih. Mamalah yang jadi beban buat kamu. Coba kalau gak, kamu dan cowok yang waktu itu. Kamu lihat kan? Kalau masih ada kemungkinan. Harusnya kamu telepon lagi dia. MA, gak usah pikirin masa lalu terus. Cepat minum obatnya. Aku harus buru-buru ke Songsuang River. Gak usah tunggu aku. Sisi. Pulanglah cepat. Oke. Kak Xiao Zhang, aku datang untuk mengirim barang ke Zhuanghe. Wow, Sisi. Desain kotak kosmetikmu semakin cantik saja. Aku ingin meneleponmu kemarin. Untuk memberitahumu kalau kiriman terakhirmu sudah habis terjual. Dan memintamu untuk segera datang mengisi stok lagi. Benarkah? Omong-omong, Aku pergi ke kota untuk belanja barang hari ini. Aku juga lihat satu set kosmetik baru. Kemasannya sangat mirip punyamu. Jadi aku minta pelayannya untuk mengambilkan 2 set untukku. Dan 1 untukmu. Pakailah dengan baik. Ini, terima kasih. aku menemukan harta karun. Heh, Bukankah terlalu lambat kalau dicatat? Tunggu, biar aku foto. Pelanggan ini, kami sedang foto. Pelanggan, kami tidak mengizinkan pengambilan foto di sini. Hentikan mereka. Pelanggan, haha. Sisi. Sisi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih, Kak. Dadah. Paket edisi spesial bernama Xian dari Huayan. Melonjak penjualannya sejak diluncurkan. Data dari agen tingkat pertama dan kedua telah jauh melampaui total penjualan. Dari volume penjualan total produk terbaru kami. Ini adalah indikasi yang baik bahwa arah penelitian dan pengembangan serta desain yang diharapkan. Semuanya ada dalam laporan penelitian kami. Bos Gerald terus mengikuti arahan laporan riset itu. Untuk mempromosikannya secara online dan offline. Sebarkan ke semua platform. Baik, bos. Siska. Siska. Apa itu kamu, Gerald? Ah, Bos, apa kamu akan terus bekerja seperti ini? Produk baru kita sudah tak terkalahkan di seluruh dunia. Kenapa kamu tidak berhenti sebentar dan lakukan hal lain? Wakil Presiden mana sih? Yang tidak suka dengan penjualan produk yang tinggi? Kamu mau berhenti? Yah, sejujurnya aku tidak mau melakukannya. Baik, aku akan suruh HR untuk menyelesaikan ini denganmu. Hei, tidak. Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Kalau saja aku tidak salah lihat rekaman CCTV. Mengira nyonya bos itu sebagai Hanahi. Hubungan kalian berdua tidak akan jadi seperti ini. Bos, bagaimana kalau kamu coba lagi? Temui lagi mantan nyonya bos itu. Mungkin kalian berdua. Sudah jam 6:30. Waduh, sudah jam 6:30. Aku harus menjemputnya setelah kerja. Bos, tolong pikirkan baik-baik omonganku tadi. Sampai jumpa, bos.
Sudah lama aku tidak live streaming. Kenapa masih ada orang yang mengirimiku pesan pribadi? Nona, Anda sudah lama tidak online. Lagi sibuk apa? Aku sedang menjalani hidup yang tenang. Bukankah kehidupanmu sebelumnya juga tenang? Ceritanya panjang banget. Seperti mimpi yang panjang tapi hangat. Aku tidak tahu apakah mimpi ini harus dianggap. Kenapa disebut Xuanshen? Karena ada seseorang yang sangat istimewa. Telah pergi dari hidupku. Orang yang seperti apa istimewanya? Orang yang kusukai. Jadi, kamu punya orang yang kamu sukai. Dialah yang sangat aku sukai. Waktu yang kuhabiskan bersamanya adalah hari-hari paling bahagia, paling membahagiakan, dan penuh berkah dalam hidupku. Meskipun aku tahu perbuatanku menyakitinya. Tapi aku tidak pernah berniat menipunya, memanfaatkannya, atau tidak mempercayainya. Aku selalu merindukannya. Aku merindukan setiap hari bersamanya. Apakah kamu masih menyukainya sekarang? Bukankah sudah kubilang? Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Kalau kamu, apakah kamu menyukaiku? Bolehkah aku mempersembahkan tarian pertama untukmu? Tak peduli apa yang terjadi di masa depan. Orang pertama yang kamu pikirkan adalah aku. Gerald. Aku masih mencintainya. Aku suka padamu. Tapi, aku masih mencintainya. Terima kasih, Tante. Selamat pagi, aku mau ke studio dulu ya.
Ah, Kau benar-benar membuatku kesal. Aku sangat marah. Banyak orang di sini. Nanti aku jadi tampak bodoh karena pukulanmu. Memangnya kau pikir kau pintar? Ini sudah 4 bulan. Kenapa kau belum bisa membujuk Geralt juga? Apa dia tidak menyukai Sisi kita? Apa dia mau hidup sendiri seumur hidupnya? Kalau saja dia bukan orang yang disukai Sisi. Sudah kuhajar dia seperti kuhajar kau. Aku juga sudah berusaha. Lagi pula, dia itu bosku. Setiap kali ku sebut namanya, dia langsung usir aku. Setiap kali ku katakan, dia langsung usir aku. aku bisa apa? Jangan marah. Aku datang untuk minta bantuanmu. Kau masih berani minta bantuanku? Kau benar-benar mati. Tentu saja tidak. Dengarkan aku dulu. Kau serius? Tentu saja aku serius. Kalau aku bohong padamu, maka aku akan hilang. Stefan, kita bersalaman. Kalau aku bohong padamu, aku yang akan ganti marga. Kamu bercanda? Hahaha, kasih. Cepetan pergi. Aku yang nyetir. Kamu nyetirnya lambat banget. Udah. Ayo pergi. Hei 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 hei. Pelan-pelan nyetirnya. Pelanin. MA, aku pulang. MA. 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 Kemana dia pergi? Jangan-jangan sesuatu terjadi padanya, Jinsi? Harusnya sih enggak. Ini ayah. MA. Mamanya Siksi lagi bad mood. Dan mau keluar jalan-jalan. Temui aku di Pantai Perak. MA. MA. Kamu di mana? MA. Aku pulang. Maafkan aku. Untuk mempromosikan dan meluncurkan koleksi Xian. Aku menghabiskan waktu 4 bulan penuh. Sekarang koleksinya sudah diluncurkan. Setelah melewati berbagai kesulitan. Akhirnya aku bisa datang menemuimu. Koleksi Xian ini bukan hanya jasaku. Ini semua berkat dirimu dan perusahaan. Ini hasil kerja keras kita semua. Xian adalah dirimu. Dan diriku. Setelah sekian lama berpisah, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tidak peduli apa alasanmu mendekatiku dulu. Perasaanku padamu tidak pernah berubah karenanya. Kamu bilang, kamu selalu percaya padaku. Jadi kali ini, kumohon percayalah padaku, aku mencintaimu.
Tapi aku dan kakakku yang sudah membohongimu. Harusnya aku memberitahumu dari dulu. Akulah yang telah menyakitimu selama ini. Tidak. Hubungan kita satu. Tidak pernah ada hubungannya dengan kakakmu. Kita bertemu lebih dulu, kan? Di persimpangan jalan itu. Dan kamu bilang pada Wudu kalau kamu masih mencintaiku? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku adalah dia. Selama ini aku selalu ada di sampingmu. Aku akhirnya tahu. Kenapa itu? Kamu sangat ingin membeli kembali kalung air mata malaikat itu. Kenapa aku merasa begitu akrab dengan kalung itu? Kenapa? Apa kau sudah lupa? Putri kecilku. Mari sambut Geralt ke atas panggung. Ada apa, Geralt? Sekarang giliranmu untuk tampil. Geralt, jangan takut. Kamu kan laki-laki. Harus berani. Bu Guru, biar aku temani dia. Jadi kamu anak laki-laki itu. Iya. Dan pindah lagi setelah setengah tahun. Aku tidak ingat namamu. Aku samar-samar ingat nama keluargamu Hi. Sisi. Namaku waktu itu Hanahi. Terima kasih. Lupakanlah semua hal yang tidak menyenangkan itu. Kita mulai lagi dari awal, ya? Tidak, Kenapa? kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku takut kalau aku bersamamu. Aku akan menyakitimu lagi. Maafkan aku. Hei, cepat! Dokter Barat itu pergi. Tenang saja, selama ada aku, Stefan, di sini. Seekor semut pun tidak akan bisa pergi. Terima kasih. Kalau kamu tidak ingin dekat denganku, tidak apa-apa. Kalau begitu biarkan aku yang mendekatimu. Aku, Geralt, bersumpah dengan sungguh-sungguh di sini. Aku rela menikahi Nona Siska di sepanjang hidupku ini. Aku akan mencintai, memanjakan, menghormati, dan merawatnya. Tidak peduli kesulitan dan penderitaan apapun yang kami hadapi. Atau risiko krisis apapun. Aku akan menggenggamnya di telapak tanganku. Seperti hidupku sendiri. Aku tidak akan pernah berpisah darinya mulai sekarang. Terima kasih. Maukah kau memaafkanku? Maukah kau menerimaku? Geralt,
Aku mau. Aku mau. Haha. Kau lihat itu? Apa yang kau lakukan? Hei, jangan lakukan ini padaku. Anna, Tidak, 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 tidak. Oh, Anna, lihat. Punyaku lebih besar dari miliknya. Anna, oh, aku sangat senang melihatmu. Ya, sering-seringlah datang nanti. Kalian anak-anak, ini. Kalian semua anak yang baik. Kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Ya, ibu mertua. Nyonya, aturlah sesukamu. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, kita lakukan besok saja. Nenek, aku setuju. Hahaha, pukul aku. Hahaha, benci kamu. Hahaha. Sisi, kau serius? Kau terlambat lagi. Aku hanya 2 blok lagi dari koleksi Sian. Tapi Gerald bilang kalau aku terlambat 1 menit saja. Aku tidak akan dapat promosi koleksi Sian. Kalau kau tidak bisa dapatkannya, apa yang dia minta kau lakukan? Pulang dan jadilah bos wanita Huayan Corp. Siska, putuskan saja. Terlambat, lampu merah. Gerald, Kau terlambat lagi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Koleksi Sian itu tidak bisa diatur. Jadi, satu-satunya pilihanmu adalah pulang bersamaku dan menjadi kau sendiri saja.